Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar. 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita di poin yang ke-47. Di antara sebab kita selamat dari siksa neraka adalah at-taubah wal amalus saleh. Taubat dan beramal saleh. Jadi taubat itu maknanya adalah ar-ruju min maksiatin ila ta'atillah. Kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan antara taubat dengan istighfar. Kalau istighfar dia hanya minta agar ditutupi atau dihapus kesalahan dan dosanya. Sementara taubat, dia berpindah dari keadaan atau dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Jadi hukum taubat ini adalah wajib bagi mereka yang bergelimangan kemaksiatan, bagi mereka yang melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Maka mereka wajib untuk segera mungkin bertobat kepada Allah. Jangan menunggu, nanti aja tobatnya, tunggu saya tua, atau tunggu saya sudah pensiun mungkin. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Karena kita pasti ingin ditutup dengan apa? Husnul khotimah. Ditutup dengan amalan-amalan kebaikan. Maka segera mungkin bertobat. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari kesalahan dan perbuatan dosa. Allah menyebutkan hal itu di dalam hadis kursi. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. Dan aku adalah Al-Ghaffar Al-Ghafur yang senantiasa menutup dan menerima taubat hamba. Maka yang terbaik adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum khata', setiap kalian itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah segera ar-rujuk kembali kepada ketaatan. Jadi setiap mukmin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kenapa ini? Padahal dia belum tentu mungkin melakukan kesalahan yang nampak. Ternyata taubat itu sendiri merupakan sebab keberuntungan, sebab kebahagiaan bagi setiap mukmin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai kaum mukminin, semoga kalian beruntung, semoga kalian berbahagia. Akan tetapi para ulama kita menyebutkan 5 syurutut taubah, 5 syarat diterimanya taubat. Tidak hanya sekedar aku bertobat, tapi apa? Di sana harus ada memenuhi syarat. Syarat yang pertama diterimanya taubat adalah al-ikhlas. Dia benar-benar ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia mau mencalonkan diri mungkin, bukan karena dia ingin mendaftar di suatu perusahaan mungkin. Tidak. Dia benar-benar murni karena Allah. Bukan karena saya lagi nggak ada pekerjaan, ini taubat aja dulu. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Allah lihat hamba tersebut ini memang ikhlas atau tidak. Maka akan kelihatan di tengah perjalanan taubatnya.
Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah an-nadmu ala fi'lil ma'siyah. Dia menyesali perbuatan maksiatnya, sedih, dan berharap tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Kalau dia seorang pegawai bank, dia benar-benar menyesal. Bukan karena, saya pikir-pikir dulu di sana ada kerjaan yang layak nggak ya kalau saya keluar dari pekerjaan saya ini sebagai karyawan bank. Atau dia kerja di tempat bar mungkin atau tempat pelacuran. Dia mau bertobat tapi dia ikat dengan sesuatu. Berarti ini apa? Tidak diterima taubatnya. Karena tidak ada penyesalan dalam dirinya. Tidak ada rasa sedih sedikit pun. Maka orang yang seperti ini dia ditakutkan akan terjatuh lagi kepada perbuatan yang sama. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-iqla anil maksiyah. Segera mungkin mencabut perbuatan maksiatnya. Kalau dia peminum khamr, dia tinggalkan. Kalau dia tukang begal, tukang rampok orang, dia segera mungkin meninggalkan. Tanpa menunggu-nunggu. Nanti kalau saya ada pekerjaan yang layak, ada penghasilan yang bagus, baru saya tinggalkan. Maka ini apa? Taubatnya tidak diterima. Jadi benar-benar segera mungkin untuk melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat atau dosa-dosa tersebut. Secara fauriyah, secara langsung, tanpa apa? Tanpa tarohi, yaitu ada luang waktu atau dia nunggu-nunggu dulu. Kemudian syarat yang keempat adalah al-azmu. Dia berazam tidak mengulangi lagi, tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Dia punya azam yang kuat di dalam dirinya. 6. Syarat yang kelima, alla takuna taubatu qabla fawati qabulihi. Hendaknya waktu taubatnya itu sebelum tertutup. Sebelum tertutup waktunya untuk diterima. Seperti apa? Seperti mungkin terbitnya matahari dari barat. Ini adalah waktu tidak lagi diterima taubat. Atau mungkin nyawanya sudah di kerongkongan, dia sudah sakarat, baru dia bertobat, sebagaimana Fir'aun sudah sudah ditenggelamkan di Laut Merah, baru dia sadar, saya beriman kepada Robnya Musa alaihi salam. Maka dua kondisi ini tidak lagi diterima taubat. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ut taubah. Tidak terputus penerimaan taubat tersebut hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat. Nah, ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara hamba dengan sesama hamba atau antara manusia dengan manusia yang lain, maka ada tambahan syarat taubat. Yaitu apa? Dia ayyaruddal mazalim. Dia mengembalikan sesuatu yang dia pernah ambil. Mungkin kemaksiatan dia nyopet, nyolong, ngurangin timbangan mungkin. Maka dia kembalikan barang yang dia pernah ambil. Atau kalau dosanya adalah ghibah, menceritakan aib orang, maka datang meminta kehalalan kepada orang tersebut. Kalau ternyata dampaknya lebih buruk, maka dia berusaha menceritakan kebaikan orang yang pernah dia jelek-jelekkan di majelis tersebut. Jadi apa? Tidak hanya sekedar tobat kepada Allah, tapi berusaha at-tahallul, meminta kehalalan dari orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau sekiranya orang tersebut meminta upah atau bayaran, saya harus dengan syarat tobatmu, kamu harus kasih uang ke saya. Berapa? Jadi bisa tawar-menawar nanti. Kalau sekiranya dia minta 5 juta, bisa nggak dikurangi, Pak? Maka berusaha memang untuk meminta kehalalan, karena nanti akan datang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun.
tidak bermanfaat lagi harta dan anak untuk menebus kesalahan kita terhadap orang lain. Yang dilakukan apa? Amalan kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau habis, maka kesalahan orang-orang tersebut dipindahkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang membawa pahala puasa, sholat, haji, umroh dan yang lainnya, sementara dia pernah menyakiti orang ini, pernah mengambil harta orang ini, dan seterusnya. Jadi taubat itu dituntut setiap saat, apalagi kalau kita melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah al-amalus soleh, amalan soleh. Ini merupakan sebab juga kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Jadi disebut dengan amalan soleh kalau dia memenuhi syarat. Yang pertama, amalan tersebut ada tuntunannya dari syariat, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukanlah amalan soleh kalau itu adalah amalan-amalan yang dibuat-buat, yang dianggap baik. Wah, ini kan gak ada salahnya, perbuatan ini toh juga gak dilarang oleh syariat. Iya, salat subuh 3 rakaat pun gak dilarang oleh syariat. Salat duhur 5 rakaat pun gak dilarang. Yang menjadi patokan bukan dilarangnya, ada perintahnya atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Karena agama ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Ini syarat dikatakannya amalan soleh. Harus apa? Ada tuntunan. Yang kedua harus ikhlas. Dan yang ketiga haruslah mutabah, sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang ahsan, yang paling baik amalannya. Makana khalisan wa thawaba. Kemudian penulis membawakan ayat-ayat untuk menguatkan apa yang beliau sebutkan, bahwa taubat dan amalan soleh penyebab terjauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala illa man taba wa amana wa amila shaliha faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Apapun kebaikan yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan. Tidak ada yang dikorting-korting, dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang murni, yang memenuhi syarat. Asa, jadi kata asa di dalam bahasa Arab ini merupakan suatu kepastian, bukan lagi harapan yang sifatnya roja, tapi suatu kepastian. Karena yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperoleh, balasan apa yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang bertobat? Yang pertama, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan
menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Yang kedua, akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wala yukhzi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ini juga keutamaan bahwa orang-orang yang bertobat di dunia ini Allah akan berikan kemuliaan. Pasti Allah tidak akan hinakan dia. Nuruhum yas'a, cahaya mereka ada di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Kenapa kita di dunia ini butuh cahaya, Pak? Karena kita sedang menjalani suatu jalan yang itu butuh cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau ada orang yang sedang berjalan tapi tidak ada cahaya, dia berjalan di dalam kegelapan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dia nggak nyaman ya. Dia akan mudah tersandung, dia akan mudah jatuh ke dalam lubang. Dia akan tidak sampai pada tujuan. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang menerangi kehidupannya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Maka kata penulis, fallahumma rzaqna taubatan turdik anna wahtim lana bi khatamati ahli sa'adah. Ya Allah, berikanlah rezeki taubat kepada kami yang engkau ridhoi, dan tutuplah kami dengan penutup sebagaimana ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Kemudian berikutnya adalah ma'u zamzam lima syuribalah. Ini juga adalah sebab seseorang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu minum air zam-zam dengan niat. Karena kata Rasulullah, air zam-zam itu tergantung niat si peminumnya. Kalau dia niat agar disembuhkan penyakitnya, agar disehatkan badannya, agar dikenyangkan, maka dia akan memperoleh niat tersebut. Kalau dia niat agar menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin, atau diberikan ilmu sebagaimana ilmunya Ibnu Hajar al-Asqalani, atau diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman Sulaiman alaihi salam, maka wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Rabb. Alhamdulillah, air zam-zam bisa diperoleh meskipun tidak berkunjung ke Mekah, tidak berkunjung ke Masjidil Haram, banyak dijual. Nah, beli kemudian minum dengan niat yang Anda inginkan. Niat mungkin agar dimudahkan untuk poligami, atau niat untuk dimudahkan urusannya dan seterusnya. Fashrab ya akhi ma'a zamzamin biniyatin najati min adzabil qabri wa adzabin nari washrabhu biniyatil fawzi bil jannati wa ridwani wan nadri ila wajhir rahimir rahmani. Maka minumlah wahai saudaraku air zam-zam dengan niat selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka, dan minumlah dengan niat selamat, beruntung dengan apa? Surga, ridwan, ridha Allah, dan melihat wajah Ar-Rahman. Jadi kembali kepada niat orang yang minum. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.